Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di pelatihan desain grafis. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum belajar, yang akan kita lakukan adalah berdoa. Tolong ketua kelas, Pak Danang, bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelatihan, mana kita berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah semoga dengan doa tadi kita mendapat keberkahan ilmu untuk bisa belajar hal-hal yang baru. Amin. Oke, sebelum itu ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, Pak? Hadir semua? Iya. Mantap kelas ini. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Bisa dilihat di sini nama saya adalah Ahyan Jiadi. Saya lahir 25 April 1994. Di situ ada nomor HP saya dan juga di situ ada email saya. Kali aja ada. Nanti saya akan memberikan tugas yang saya akan suruh mengirimnya lewat email. Jadi mohon dicatat nomor handphone dan juga email saya. Oke, lanjut. Nah, sebelum belajar, yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan kerja. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kebersihan dan kerapian pada tempat kerja, baik itu gudang, baik itu ruang operasi, ruang produksi, B3, bahan mudah menyala dan segala macamnya. Coba dilihat kabel-kabel komputernya ada yang lepas atau ada yang putus. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Apakah Ada, semua aman. Oke, apakah semua sudah berfungsi komputernya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Selanjutnya, lantainya tadi piket udah jalan belum? Yang piket Sudah. dibersihkan ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Oke, mantap. Selanjutnya, nih, tuh ada gambar tengkorak. Kali aja ada kabel-kabel yang masih berserakan, tahu setrum gitu. Takutnya, jadi dicek kembali, dilihat kembali. Kalau sudah aman, kita akan lanjutkan pembelajaran. Oke? Ya, Pak. Sama lihat tuh di atas langit-langit ada tai cicak atau apa gimana gitu, takutnya ntar jatuh lagi. Nah, itu bisa jadi bahaya ataupun ya malu lah gitu. Next. Peraturan di kelas. Saya mempunyai peraturan saat mengajar. Apa saja peraturannya? Yang pertama, dilarang merokok. Kali aja bapak-bapak ada yang doyan nyebat. Nah, kalau waktu pembelajaran mohon tidak merokok. Ya, sepakat ya? Sepakat. Kemudian dilarang bicara. Kalau bertanya boleh, kalaupun mau bertanya, saya mohon angkat tangannya dulu. Kalau saya sebutkan, kayak saya persilahkan, boleh bertanya. Tapi kalau tidak, mohon diam dulu. Oke? Selanjutnya, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training ataupun pelatihan. Gak boleh keluyuran, kecuali ada hal yang mendesak. Entah itu buang air kah, entah itu ada telepon masuk kah, yang memang penting, baru boleh meninggalkan kelas. Nah, ini kan sudah saya bilang tadi, angkat tangan untuk bertanya. Dan yang terakhir itu tepat waktu saat jam istirahat. Nah, kalau udah waktunya istirahat, saya akan meskipun saya masih ada materi, saya suruh istirahat semua. Tapi nanti masuknya harus tepat waktu, oke? Siap, Pak. Oke. Next. Nih. Kalau ada orang yang bikin usaha, kemudian bikin spanduk atau banner. Makanan contohnya. Kalau spanduknya kayak gini, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Tahu nggak makanannya apa? Tidak, Pak. Nggak tahu kan? Tahu nggak harganya berapa? Tidak Nggak tahu. tahu kan? Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, gambarnya hambar, nggak ada info apa-apa. Nama makanannya nggak ada, menunya nggak ada, harganya nggak ada.
kemudian tidak menarik, warnanya hitam putih, nggak ada cerah-cerahnya, dan bumbunya tidak tepat. Ini ada jamur, kemudian ada cabai dan segala macamnya. Ini ya dirasa, masa ada gunting? Kan harusnya entah pisau kah, entah apa. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas nanti adalah cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief. Nah, kode unitnya yang akan kita pelajari itu berasal dari M.7400.005.021, didapat dari SKKMI. Kemudian di dalam unit tersebut nanti ada judulnya menerapkan desain brief. Nah, pada elemen kompetisi yang pertama itu ada tentang menyusun desain brief. Kemudian KUK ke-1-nya itu nanti ada dapat menjelaskan cara desain brief untuk pengembangan konsep desain disusun berdasarkan project brief. Oke, mungkin ada sudah yang timbul ataupun muncul pertanyaan, apa sih desain brief itu? Adapun tujuan pelatihan kali ini, materi kali ini, ketika kita sudah belajar, saya harap, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief menggunakan Microsoft Office Word dalam waktu 45 menit sesuai dasar dan prinsip dasar desain. Adapun setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyusun desain brief untuk mengembangkan konsep desain brief. Oke, kita masuk kepada isi materi. Apa sih pentingnya desain brief dalam melakukan atau membuat suatu desain? Atau entah itu brosur kah, entah itu spanduk kah, banner kah, dan yang lainnya. Desain brief, dalam desain grafis, dalam konteks pembuatan desain grafis, desain brief akan membantu klien. Nanti kan, tolong dong buatin ini, spanduk ini, buatin ini, untuk menentukan sasaran yang diinginkan dalam proyek pembuatan desain grafis. Desain brief akan menolong desainer untuk mengetahui segala informasi mengenai segala bisnis klien. Emang ini Bapak mau bikin spanduk apa? Tentang nama toko atau apa gitu. Sehingga desain grafis yang dihasilkan mampu menjadi identitas yang kuat dan tepat bagi bisnis tersebut. Jangan nanti usahanya mie goreng, spanduk yang dibikin malah kebab, kan nggak cocok. Makanya nanti desainer bertemu dengan klien, saling berunding untuk menentukan, pengennya kayak gimana, warnanya seperti apa, harus ada apanya, dan segala macamnya. Nah, dalam desain brief, apa saja informasi yang harus ada dalam desain brief? Yang pertama, profil perusahaan organisasinya, nama tokonya, usahanya apa. Kita harus bertanya yang pertama, latar belakangnya, tagline-nya, mau apa nih, makan hemat, perut kenyang, atau apa gitu. Kemudian visi misinya, atau tanggal pendiriannya. Sektor industrinya, jangan-jangan sektor industrinya makanan malah dibuatin buat kelas nanti. Harus tahu jenis produknya, alamat perusahaannya di mana, alamat websitenya kalau ada, akun medianya. Kan kalau makanan biasanya pasti ada tuh Instagram kah, Facebook kah, nomor WA kah, dan segala macamnya. Kemudian kompetitor, ini pesaing. Kita harus tahu, di dekat Bapak ada juga nggak yang jualan kayak gitu? Kalau ada, gimana spanduknya, gimana itunya? Harus berbeda. Nanti ibaratnya tertukar kalaunya tidak ada perbedaan. Makanya adanya diferensiasi apa saja keunggulan klien dibanding dengan kompetitor. Tempat saya makanannya kualitasnya bintang 1 gitu. Dan segala macamnya, makanannya enak, banyak menunya dan segala macam.
itu perlu ditanyakan kepada klien. Selanjutnya targetnya. Biasanya kalau target ini mulai dari rentan umurnya berapa? Misalnya jualan boba, bisa segala umur atau tidak, atau jualan apa misalnya? Jualan kacang. Nah, kalau kacang kan bisa semua orang bisa beli. Gendernya, ntar pakaian wanita yang beli laki. Tapi bisa juga sih lakinya beliin buat bininya. Kemudian tingkat penghasilan, rentannya ada yang biasa anak-anak yang tidak punya penghasilan minta orang pada orang tua, ataupun orang yang sudah mempunyai pekerjaan yang dia mempunyai uang sendiri untuk membeli sesuatu. Kemudian kelas sosial, lokasinya berapa meter, berapa kilometer, dan sebagainya. Lalu tentukan pula apa keinginan klien. Bapak inginnya kayak gimana, ibu inginnya kayak gimana, dan apa saja yang klien butuhkan, perlu ditanyakan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Nah, maksud tujuan dari klien ini apa? Perlu ditanyakan, jangan sampai enggak. Deskripsi apa tujuan proyeknya dan apa yang ingin dikomunikasikan kepada publik melalui desain grafis. Apa toko ini baru dibuka kah? Atau toko ini punya promo akhir tahun kah? Atau yang mana? Jadi maksud dan tujuan itu perlu ditanyakan kepada kliennya. Kemudian timeline. Nah, nanti kita bertanya nih, Bapak kira-kira pengen selesainya kapan? Atau besok misal. Kalau besok Pak mungkin bisa. Jadi kita pun sebagai desainer harus menentukan kapan kita bisa menyelesaikan desain yang diinginkan oleh klien tersebut. Jadi perlu namanya didiskusikan lebih lanjut soal timeline pengerjaan proyeknya agar kedua belah pihak merasa saling diuntungkan. Jangan nanti datangnya dadakan, pengennya 1 jam kelar, pengennya harganya murah lagi. Jadi kan itu tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya referensi. Nah, referensi dari klien. Oh, saya pengennya kayak yang spanduk yang di sana. Jadi lebar, makanannya ibaratnya fotonya ada, dari jauh bisa dilihat. Nah, gitu. Jadi sehingga desainer pun juga akan mudah untuk mendesain apa yang diinginkan oleh klien. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Masih ingat informasi apa saja yang ada harus ditanyakan dalam desain brief? Nih. Oke, nah kalau tidak ada, masuk ke kesimpulan. Jadi desain brief itu merupakan gambaran awal suatu proyek desain yang merupakan kesepakatan antara desainer dan klien agar desain yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang tepat. Dan yang kedua adalah desain brief akan membantu klien menentukan sasaran yang diinginkan dalam proyek. Pembuatan desain grafis, pengennya buat anak muda, jadi tepat sasarannya kalau ya minta dibikinkan nantinya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, oke, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Nggak ada ya? Nah, tolong sebutkan 3 informasi yang harus ada pada desain brief. Ayo, siapa yang bisa jawab? Referensi. Oke, referensi betul. Latar belakang. Oke, tepat sekali latar belakang. Satu lagi? Ayo, apa? Satu lagi? Evaluasi. Timeline. 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 Atau waktunya kapan pengerjaannya itu bisa selesai. Nah, itu tadi sedikit materi yang ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya punya tugas tambahan buat kalian semua. Saya minta buatlah rancangan desain brief yang tersusun untuk proyek pembuatan desain grafis menurut ide kreativitas sendiri. Entah mau itu toko kah, makanan kah, jualan kah,
usaha kah, apa terserah. Nanti kumpulkan hari Minggu, kumpulkan minggu depan hari Rabu di email saya ayanjadi@gmail.com. Batas terakhirnya itu pada jam 9 malam. Oke? Baik, Siap, Pak. Kak? Oke. Oke, terima kasih. Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, jangan lupa perbanyak syukur, kurangin dulu. Oke, Siap. tolong ketua kelas habis ini pimpin doa untuk penutupan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, setelah ini yang piket tolong dibersihkan lagi, komputernya dimatikan. Jangan lupa, oke? Siap, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.